Saudaraku, bicara tentang hubungan laki perempuan tidak akan pernah selesai selama dunia bumi masih digelar. Dan hubungan ini sangat menarik, interaktif, variatif, dan juga bisa destruktif sekaligus bisa konstruktif. Hubungan di antara laki perempuan. Ada kisah menarik yang terjadi pada saat Yusuf hidup sebagai seorang budak. Setelah dijual oleh kakaknya, tibalah dia di Mesir dan menjadi budak dari seorang petinggi di Mesir, yaitu di rumah Potifar. Dia tinggal dan hidup bersama dengan Potifar. Sejak kehadiran Yusuf di dalam keluarga Potifar, Potifar menyaksikan bahwa Yusuf diberkati oleh Allah dan keluarga itu juga diberkati oleh Allah. Kemudian dalam Kejadian pasal 39, Potifar memberikan kekuasaan yang penuh kepada Yusuf untuk semua ada seisi rumahnya. Nah, Yusuf adalah seorang pemuda yang ganteng, yang manis, elok rupanya, manis tingkahnya, dan tentu pemuda yang demikian itu akan menarik simpati banyak orang, bahkan diantaranya orang-orang yang ingin memilikinya. Satu di antara perempuan yang ingin memilikinya adalah istri Potifar. Ketika dilihatnya Yusuf, maka bangkitlah birahi dari istri Potifar terhadap Yusuf. Lalu ia berkali-kali berusaha untuk mengajak tidur Yusuf karena saking birahinya, terpesona dengan fisiknya, kegantengannya, mungkin postur tubuh yang sangat kritis, dan macho atau kelaki-lakiannya sangat jelas. Ingatlah sabda Tuhan Yesus bahkan bahwa perzinahan itu sudah terjadi sekalipun belum ada hubungan persetubuhan. Perzinahan itu sudah dinyatakan terjadi ketika seseorang melihat laki-laki atau perempuan lain dan mengingininya. Jadi ketika masih muncul keinginan untuk memiliki laki atau perempuan yang bukan istri atau suaminya, itu sudah disebut sebagai perzinahan. Dalam hal ini maka istri Potifar sebenarnya sudah jatuh dalam perzinahan dari pikiran dan hatinya, karena ia sudah menginginkan Yusuf, apalagi ia sudah berkali-kali mengajak Yusuf untuk tidur bersama Yusuf yang adalah budaknya yang sangat menawan. Apakah yang terjadi kemudian ketika Potifar istrinya itu berusaha untuk merayu-rayu Yusuf? Di dalam Kejadian pasal 39 ayat 10 sampai dengan 14 demikianlah. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukan itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari sisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, "Lihatlah kemari seorang Ibrani. Lihatlah kemari seorang Ibrani. Supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras." Ketika hasratnya, keinginannya tidak kesampaian karena Yusuf seorang pribadi yang punya integritas dan menjaga kesuciannya, maka sekalipun istri Potifar yang cantik itu berkali-kali merayu-rayu untuk mengajak tidur bersama Yusuf, Yusuf tetap tidak mau melayaninya. Akibatnya apa? Ya, kemudian Yusuf difitnah bahwa ia telah berencana memperkosa istri Potifar. Istri Potifar bercerita menipu semua orang. Sampailah kepada Potifar tuannya. Lalu Yusuf ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Ada dua hal yang sangat paradoks di sini. Orang yang sebetulnya berbuat salah terbebas dari penjara, namun Yusuf yang memegang kebenaran tetap menjaga kesucian, dia dipenjarakan. Nah, inilah peristiwa yang menarik untuk menjadi perhatian bagi kita.
Kadang-kadang karena birahi seseorang rela melakukan kejahatan dan bahkan lebih jahat daripada kebiasaan orang yang berbuat jahat. Hati-hati, jangan sampai terpikat dan juga terjerat oleh nafsu birahi. Tuhan Yesus memberkati.